Pak Susno, kalau kita menyambung bahasan kita yang sebelum ini ya Pak, tentang tertembaknya bos rental mobil, sekarang ini kan ternyata ada banyak pendapat yang berseberangan nih. Jadi masyarakat tuh juga bingung ini sebenarnya yang benar yang mana. Kalau boleh saya rangkum ya Pak, dari pihak TNI AL menyatakan bahwa oknum tersebut melepaskan tembakan karena merasa dikeroyok. Kalau Ya, menembak. ya. Jadi sepertinya seperti bentuk perlindungan diri ya Pak ya. Yang kedua, pihak Polri menyatakan bahwa eh, si penyewa kendaraan yang pertama ini memang sudah ada niat untuk menggelapkan mobil yang disewa untuk kemudian dipindah tangankan lagi gitu ya Pak ya. Lalu yang ketiga dari pihak keluarga korban nih Pak, yang dalam hal ini anaknya ya, yang memang kebetulan berada di lokasi. Dia menyatakan rasa kecewanya karena kok dari kasus yang dia punya, dia sudah berusaha minta tolong pertama kali ke pihak Polri, tapi seperti tidak dianggap. Ya, Gitu. diabaikan. Iya. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi begini ya, inilah kita yang ya saya juga sedih gitu ya. Kok masih ada ya di era keterbukaan seperti ini, di era media sosial, di era semuanya nggak bisa ditutupi ya. Bukti rekaman juga ada gitu kan. Itu berbicara bukti forensik ini bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Saksi mata ada, kok masih juga ada pihak-pihak yang nggak tahu menjaga jiwa korban atau memberikan perlindungan gitu kan. Iya. Nah, misalnya, oh dia itu sebenarnya nembaknya itu bukan karena jahat gitu kan, karena melindungi diri sebab dikeroyok oleh sekian belas orang. Iya. Nah, ini kan menimbulkan rasa sakit hati, ya, rasa sedih bagi pihak korban. Sudah tidak diberi pelayanan yang bagus oleh kepolisian untuk meminta perlindungan, tidak diberi perlindungan, kemudian mereka bertindak sendiri dan ketemu, kemudian dia berupaya untuk mengambil barangnya, kendaraannya itu. Kemudian ada yang mempertahankan mobil itu, langsung menembak. Iya. Dikatakan dikeroyok. Lah, ini tidak benar gitu, menyakitkan. Kemudian statement yang berikut dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa dari awal sudah ada niat daripada penyewa mobil itu ya siapa namanya Ajat aja. Jadi Nah, dia Ajat Priyatna nah, kalau nggak salah. yang menyewa itu Iya. untuk menggelapkan mobil itu, Iya. gelapkan mobil itu kemudian nanti dijual kepada pihak lain dengan harga murah. Kita nggak tahu dijualnya pada TNI AL ini, oknum ini, ataukah oknum ini terlibat bersama-sama ini juga kan kita nggak tahu. Iya. Belum tahu kita hasil penyidikan. Kemudian hal-hal ini menyedihkan. Di samping menyedihkan juga membuat rasa sakit hati daripada pihak keluarga. Iya. Sudah korban jiwa kok masih dituduh begitu dan sebagainya. Ini hendaknya tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu. Kalau memang salah ya salah. Apalagi perbuatannya sangat memalukan kesatuan. Ya bertindak saja gitu. Ungkap aja apa adanya. Dan padahal keluarga korban juga sudah berusaha menghubungi pihak kepolisian pertama kali ya Pak ya, Iya, gitu kan? tapi tidak diberikan bantuan. Betul. Lalu kasus ini kalau kita lihat sebetulnya kan mungkin antara militer dan sipil ya Pak ya. Supaya netral penyelidikannya ini bagaimana sebaiknya Pak? Nah inilah, karena kita tahu kasus ini kan melibatkan ada yang dua peradilan ya. Ya, Si penyewa, si Ajat siapa namanya itu kan sipil. ya, Dia tunduk pada peradilan umum. Yang menembak, yaitu ada 3 orang non TNI AL, aktif. Berarti dia tunduk pada peradilan militer. Sudah ada ketentuannya berdasarkan pasal 189 KUHP, ya, KUHP. Itu dia harus diselesaikan secara koneksitas melalui peradilan koneksitas. Nah, peradilan koneksitas siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengatur? Siapa yang meminitnya? Menurut Undang-Undang Kejaksaan itu adalah tugas, tanggung jawab dan kewajiban daripada Jaksa Agung. Jadi kasus ini harus di take over oleh Jaksa Agung, Kejaksaan
yang mengaktifkan, sudah ada tim tetap koneksitas. Sehingga ditangani oleh tim koneksitas. Kalau ditangani oleh tim koneksitas, maka pemeriksaannya fair gitu kan. Tidak akan terjadi pernyataan-pernyataan yang berseliweran itu. Karena yang mengadakan penyelidikan adalah tim. Gitu. Di Jadi, luar dari yang iya, bersengketa ini. kalau ini kan TNI AL mengadakan penyelidikan, Ya. kemudian langsung memberi statement. Ya, ada dugaan masyarakat wajib apa namanya pasti ada perlindungan gitu, dugaan negatif, tapi kita nggak tahu ya. Itu kan masyarakat kan bebas gitu dalam negara demokrasi memberikan dugaan-dugaan itu. Nah, supaya fair, Jaksa Agung harus segera take over kasus ini ditangani oleh tim tetap koneksitas. Ya. Lalu di dalam Polri sendiri, Pak, keterlibatan Kapolsek dan anak buahnya ini, apapun bentuknya ya, Pak, entah itu kelalaian atau pelanggaran, apakah mereka bisa dijadikan tersangka juga? Tersangka dia, tapi bukan tersangka dalam penggelapan mobil ini, dalam Ya. pembunuhan ini. Dia tersangkanya satu menjadi terperiksa untuk pelanggaran terhadap kode etik dan sudah dilakukan oleh Polda apa namanya Banten, sudah diperiksa oleh propamnya dan Kapolda sudah mengumumkan dan Kapolda sudah mencopot gitu kan dari jabatan Kapolsek dan sudah memutasi. Jadi kita hormatlah kepada kepolisian, hormat kepada Kapolda Banten dengan tindakan yang cepat, kemudian tidak melindungi kesalahan anggota, masyarakat senang gitu. Jadi fair gitu kan. Tidak menjadi polisi tidak jadi bulan-bulanan gitu kan. Ya. Nah, tersangkanya atau terperiksa untuk kasus eh, apa namanya pelanggaran kode etik. Dan Kapolda sudah menyatakan hukumannya tergantung tingkat kesalahannya seberapa berat. Bisa sampai dipecat katanya. Bagus Kapoldanya. Nah kemudian apakah dia terkena pidana? Bisa juga dikaitkan karena kelalaiannya sehingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. 359 KUHP ada itu. Jadi bisa kena ya. Tapi perlu di dalam penyelidikan dan penyidikan sejauh mana keterlibatan dia sampai menyebabkan orang ini meninggal. Ya, itu artinya kalau arah penyidikan ke sana harus kumpulkan bukti-bukti dulu. Tapi apapun bahwa tindakan Polda Banten sudah sangat bagus, rakyat puas dengan hal ini. Nah, ada lagi nih Pak pernyataan dari pihak kepolisian ini yang membuat rame lah bahwa seorang Kapolsek itu boleh bertindak pasif dalam rangka melindungi anak buahnya supaya tidak tertembak atau tidak celaka. Itu gimana Pak? Tugas polisi itu untuk melindungi orang, bukan melindungi dirinya sendiri. Melindungi nyawa orang, melindungi harta benda orang. Kalau dilapori dia harus berbuat, bukan bersembunyi. Ya. Nanti kalau ada itu ada maling, nanti saya ketembak, anak buah saya ketembak, jangan. Nah, itulah maka polisi itu sebelum jadi polisi disekolahkan. Ada sekolah menembak, ada sekolah cara nangkap maling, ada sekolah cara menangkap teroris. Dan taruhan jadi polisi itu nyawa taruhannya, makanya digaji. Ada yang bilang itu resiko pekerjaan ya Ya Pak? risiko pekerjaan. Nanti kalau gitu dikirim ke tempat yang gawat, wah jangan kamu berangkat anak buah nanti kamu mati gitu. Jadi ini itu konyol ya. Jadi tidak begitulah ya. Itu mungkin hanya guyon-guyon ya. Jadi polisi begitu dilapori dia harus berbuat, tetapi ininya juga harus berpikir. Ya. Oh, lawannya sekian, maka kekuatan saya harus sekian. Nah, tidak bisa juga Kapolsek misalnya mengatakan, di situ hanya dua yang jaga. Ini zaman kemajuan teknologi. Ya. HP ada, talkie ada, radio lain ada untuk menghubungi anak buah yang ada di lapangan. Karena polsek itu saya yakin anggotanya tidak dua, tidak tiga, mungkin puluhan, mungkin bisa sampai 30, 40 anak anggotanya di lapangan. Kalau polsek nggak cukup, kan ada Polres. Ya. Polres nggak cukup, ada Polda. Ngontiknya hanya itu kan sekejap zaman sekarang. Dan itu di jalan tol paling gampang. Kenapa paling gampang? Dia bisa ngontak pos-pos daripada pintu keluar jalan tol. Mobil nomor sekian dicegat. Nah, kan di situ ada mobil patroli polisi di ujung jalan tol.
Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Mungkin hanya sekedar Ya apa ya Pak? goyan-goyan aja, omon-omon aja. Nah, terakhir nih Pak, biasanya tentang barang bukti. Ini kan apakah memang pengembalian barang bukti itu harus menunggu sampai masalah ini selesai di persidangan atau bisa diambil kapan saja? Ya bukan diambil, tapi kewajiban daripada penyidik memberikan barang bukti itu kepada yang berhak secepatnya. Tidak ada alasan, wah ini akan dibawa ke persidangan. Emangnya dimaksud di ruang sidang. Cukup dipoto saja, surat-suratnya difoto, nomor polri difoto, dan dengan catatan sebelum saudara putus jangan ditandatangankan ini. Nah kalau nunggu itu sampai 3 bulan di apa namanya prosesnya selesai, kasihan orang udah mati, ketembak, kemudian mobilnya yang tadinya untuk cari nafkah nggak bisa dipakai, nggak ada itu. Jadi harus segera disampaikan. Dan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, ya. Kalau barang bukti yang disita gitu untuk kepentingan suatu peristiwa pidana, nggak usah nunggu perkara itu selesai. Selesai, segera dikembalikan kepada pemilik. Nggak usah harus mendatangi penyidik, mengajukan surat permohonan pinjam barang bukti. Nah, takutnya surat permohonan itu kalau nggak dilampiri sesuatu, nggak dikasihkan. Jadi penyidik yang harus proaktif memberitahu si pemiliknya segera ambil barang bukti ini, buat berita acara serahkan tanpa pamrih, udah digaji kok. Harusnya begitu ya Pak? Nah, begitu memang standar pelayanannya begitu.